pergi ke pasar membeli kopi. Tidak lupa untuk membeli roti. Uang habis untuk self reward setiap hari dan ketika uang itu dibutuhkan sudah tidak tersisa lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dewan Juri yang terhormat dan rekan tim berpikir kritis lainnya. Kami sebagai tim kontra menegaskan bahwa kami menolak mosi Dewan ini sebagai Gen Z akan memprioritaskan alokasi dana untuk self reward dibandingkan investasi. Kenapa hal tersebut kami tolak? Baik, sebelum itu kami bagi tugas. Yang pertama, pembicara pertama akan mendefinisikan dan memberikan argumen dasar. Lalu pembicara kedua akan memberikan dampak dan aspek psikologisnya. Lalu pembicara ketiga akan menguatkan argumen pembicara satu dan pembicara dua, lalu membawa argumen dan contoh analogi. Baik, melangkah ke definisi. Yang pertama, Gen Z, individu yang produktif awal yang mulai mengelola keuangan sendiri. Gen Z sendiri lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Dan kita garis bawahi, self reward adalah suatu sikap mengeluarkan dana untuk kepuasan diri. Dan contohnya seperti hiburan atau lifestyle. Dan investasi pada ini dalam konteks kami adalah alokasi dana sebagai tabungan masa depan yang aman dan bertumbuh. Contohnya seperti aset, reksadana, pasar uang, emas atau tabungan berjangka. Dan kata memprioritaskan dalam musik ini adalah mendahulukan dalam pengelolaan uang terbatas. Kami tidak membahas investasi secara spekulatif, tetapi investasi sebagai bentuk tabungan yang aman dan terencana sebagai suatu kebutuhan. Yang terjadi dalam Indonesia saat ini adalah tingkat literasi keuangan mencapai angka 49,68% menurut Otoritas Jasa Keuangan, yang artinya adalah hampir setengah masyarakat Indonesia belum paham pengelolaan keuangan, termasuk dalam menentukan prioritas antara konsumsi dan tabungan itu sendiri. Survei nasional membuktikan bahwa tingkat inklusi keuangan mencapai angka tinggi yaitu 85%, tapi literasinya masih tertinggal, yang memiliki arti bahwa akses keuangan ini sangat mudah tapi pemahamannya masih sangat rendah. Argumen yang pertama yaitu investasi adalah tabungan yang melindungi ke nilai uang itu sendiri. Menabung biasa bisa tergerus inflasi dan pada akhirnya daya nilai atau daya beli itu turun. Dan inflasi di Indonesia beberapa tahun terakhir berada di tingkat 2-4% per tahun menurut BPS. Yang kedua, Gen Z butuh butuh dana darurat, bukan pengeluaran tambahan. Banyak Gen Z yang belum punya cadangan dana yang pada saat kebutuhan yang tidak terduga, akhirnya mereka meminjam atau bahkan meminta uang tambahan. Lalu, kesimpulannya adalah Gen Z berada tahap awal pengelolaan uang dan masih belum stabil secara finansial. Self reward sendiri bersifat sementara dan tidak memberikan keamanan finansial. Lalu investasi, bentuk tabungan yang menjaga nilai uang dari inflasi, menyediakan cadangan dana dan melatih disiplin finansial. Prioritas keuangan seharusnya menyisihkan terlebih dahulu untuk masa depan, baru kemudian memenuhi keinginan atau self reward saat ini. Dan oleh karena itu, investasi sebagai tabungan harus diprioritaskan. Saya bangga menjadi tim oposisi. Baik, selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat dan juga rekan-rekan dalam berpikir kritis. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, pada kesempatan kali ini saya sebagai pembicara dua akan mengembangkan kembali atas argumentasi yang telah dibawakan oleh pembicara pertama. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah mosi yang sangat krusial, bahwasanya Dewan ini sebagai Gen Z akan memprioritaskan alokasi dana untuk self reward dibandingkan memulai investasi. Dan di sini saya sebagai tim kontra akan membawakan sebuah pernyataan bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi ini, dan saya membuat sebuah kutipan bahwasanya self reward yang sesungguhnya adalah keuangan di masa depan yang aman. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri terhormat, di sini kami bukan hanya membahas tentang kesehatan mental saja, tapi di sini kami juga membahas tentang keuangan di masa depan yang aman. Dan kami di sini bukan malah menginginkan self reward, tapi di sini kami mengunggulkan kata prioritas, yang mana kami mengunggulkan investasi terlebih dahulu, baru kami melakukan yang namanya self reward. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan pernyataan tersebut melalui dua argumentasi saya. Nah, argumentasi saya yang pertama yakni self reward yang lebih baik dengan investasi. Saya membuat sebuah kutipan bahwasanya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kenapa kita harus investasi terlebih dahulu? Dengan investasi kita bisa menerapkan konsep kita bisa memiliki hasil dengan aset yang masif atau keuntungan yang lebih. Jika kita memperhatikan dari segi materialistis, jika self reward didapatkan setelah investasi, maka apa? Maka keuntungan dari self reward tersebut akan mendapatkan lebih dari segi materialistis. Jadi kita bisa menginginkan bahkan lebih dari apa yang kita harap, atau bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan atau yang kita inginkan. Karena apa? Karena
keuntungan dari investasi tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu menjadikan pribadi Gen Z itu lebih bijak dalam apa? Dalam menjaga keuangan di masa depan. Memang di sini self reward itu memang penting, dan jika kami mengangkat konsep Mose ini, apakah kami tidak peduli dengan self reward? Tidak, justru kami sangat peduli dengan self reward, dan kami juga peduli dengan keuangan di masa depan. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, saya akan membawakan sebuah analogi bahwa seperti merawat pohon dengan sabar, menyiram, memberi pupuk, dan menunggu musimnya tiba. Kita mungkin tidak langsung menikmati hasilnya, tetapi ketika waktunya tepat, pohon itu akan berubah lebat, bahkan buahnya bisa dinikmati berkali-kali. Itulah konsep yang kami terapkan pada kesempatan kali ini. Investasi itu akan memberikan hasil yang lebih, di mana ketika kita bisa ketika kita bisa menikmati hasil dari investasi tersebut. Dan di sini kami bukan malah tidak peduli dengan self reward, kami bukan malah tidak peduli dengan sisi psikologis kita, tapi kita tuh memberikan gambaran kepada Gen Z bahwasanya kita tuh harus bijak dalam apa? Dalam alokasikan dana. Untuk apa? Untuk kepentingan keuangan di masa depan yang lebih baik. Terdapat data bahwasanya dari studi Deloitte Global 2023, Gen Z dan Millennial Survey itu menunjukkan bahwa 46% Gen Z itu merasa cemas dan stres panjang waktu. Karena apa? Terkait kondisi finansial jangka panjang mereka. Karena itu menunjukkan bahwasanya mereka memiliki kekurangan dalam apa? Dalam segi kesiapan finansial di jangka panjang mereka. Oleh karena itu, investasi terlebih dahulu itu adalah solusi, sekaligus dampak dari segi materialistis self reward yang lebih. Dan kami bukan malah menghapus self reward, tapi kami malah memberikan cara ataupun solusi untuk apa? Untuk bisa mempertahankan kondisi keuangan kita di masa depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Dewan Juri, bagi kami Gen Z itu harus bijak dalam apa? Dalam mengolah mengelola alokasi dana, apalagi untuk masa depan kita. Karena apa? Karena dana itu pasti akan datang tiba-tiba. Dana yang kita butuhkan itu pasti akan datang tiba-tiba tanpa kita harus beritahu. Dan kami bukan tidak peduli dengan kondisi psikologis seseorang, tapi kami malah ingin mengubah pola-pola pikir ataupun mindset kita dalam apa? Dalam mengubah prioritas kita. Jika dalam mengubah prioritas kita dalam segi investasi dengan self reward. Oleh karena itu, kami berdiri di sini untuk apa? Demi menyelamatkan keuangan di masa depan yang lebih baik dan untuk self reward yang lebih. Dan oleh karena itu, menurut argumentasi saya, mosi ini berhak dimenangkan. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat paham sekali bahwasanya yang kita pikirkan adalah kestabilan ekonomi dan kemandirian finansial Gen Z di masa depan. Dalam mosi ini, Dewan ini sebagai Gen Z akan memprioritaskan alokasi dana untuk self reward dibandingkan memulai investasi atau keamanan finansial jangka panjang. Nah, mari kita analogikan. Bayangkan hidup itu seperti menanam pohon. Jika setiap hari kita itu memilih memetik buah yang masih kecil atau self reward terus menerus, kita memang merasa senang sesaat, tapi pohon itu tidak pernah tumbuh besar. Sebaliknya, jika kita merawatnya terlebih dahulu, yakni investasi, mungkin kita harus menahan diri di awal. Tapi di masa depan, pohon itu akan menghasilkan buah yang jauh lebih banyak. Nah, mengapa hal ini penting? Karena jika ada investasi di masa depan, Gen Z itu punya kestabilan finansial dan tidak mudah terjebak dalam hutang dan juga lebih siap menghadapi krisis ekonomi. Nah, sebaliknya dengan prioritaskan self reward, di masa depan kita itu malah berisiko hidup dari gaji ke gaji dan tidak punya aset. Nah, demi apa? Demi apa kami itu sangat menolak mosi ini? Mengapa kita itu mendukung investasi? Karena demi kemandirian finansial Gen Z di masa depan dan juga masa depan Gen Z yang lebih stabil. Nah, kemudian mengapa harus menolak mosi ini? Karena jika kita itu mendukung self reward itu sendiri, kita malah mendorong budaya konsumtif dan juga mengabaikan risiko di masa depan dan juga membentuk pola pikir yang instan. Nah, kemudian, jika kita bandingkan bahwasanya tanpa investasi itu uang akan cepat habis dan tidak ada aset, dan kemudian di masa depan penuh ketidakpastian. Nah, kemudian jika kita itu dengan investasi, jika kita itu mendukung investasi, kita akan mendapatkan uang itu akan menjadi berkembang dan ada jaring pengaman, dan di masa depan itu lebih terencana dan aman. Karena yang kita bicarakan adalah tentang pilihan antara kesenangan sementara dan versus keberlanjutan hidup Gen Z di masa depan. Nah, kemudian
mari kita melihat data sebelumnya bahwasanya literasi keuangan di Indonesia itu sedang turun. Nah, ini suatu kebutuhan dan harus menjadi perhatian bagi Gen Z. Nah, sebagai penduduk aktif yang melek dengan dunia global dan juga sangat perhatian terhadap masalah ataupun isu-isu yang ada. Nah, bagi kami, reward terbaik adalah ketika kita menikmati hasil kerja keras dan pertumbuhan aset, dan itu adalah pikiran dewasa yang harus kita pahami. Saya tidak hanya ingin terlihat mampu hari ini, tapi benar-benar mampu di masa depan. Nah, karena yang kami tegaskan bahwasanya kami bermanut kepada prioritas dan dengan memprioritaskan investasi dibandingkan self reward. Dan kami tidak melarang sepenuhnya adanya self reward itu sendiri. Nah, kemudian tujuan yang kami dukung saat ini adalah demi mengubah pola pikir Gen Z dari konsumtif menjadi produktif. Nah, selain itu untuk mendorong kebiasaan finansial yang sehat dan juga mewujudkan generasi yang mandiri secara ekonomi. Nah, kemudian jika mereka ataupun tim lawan mengatakan bahwasanya self reward adalah bentuk menghargai diri. Nah, kemudian apakah benar kita itu menghargai diri kita jika kita membuat diri kita kesulitan di masa depan? Apakah itu adalah bentuk menghargai diri sendiri? Nah, kemudian jika tim lawan itu mengatakan bahwasanya self reward itu penting, tapi jangan berlebihan. Memang benar jangan berlebihan. Tetapi kalau tidak berlebihan, mengapa harus diprioritaskan? Mengapa harus diprioritaskan? Nah, kemudian kalau diprioritaskan itu sama saja dengan pasti akan mengorbankan hal-hal yang lain, yaitu investasi. Nah, karena pada akhirnya tim lawan berbicara tentang bagaimana menikmati uang. Nah, sedangkan kami itu berbicara bahwasanya tentang bagaimana memastikan uang itu tetap ada di tangan Gen Z di masa depan nanti. Sekian dari saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Baik, saya akan memulai berbicara dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat dan juga rekan debat dalam berpikir kritis. Baik, di sini saya sebagai penyimpul, saya akan menegaskan bahwasanya kami sangat menolak sebagai Gen Z dalam memprioritaskan alokasi dana untuk self reward dibandingkan memulai investasi. Di sini kami tidak sedang membahas self reward dalam kondisi kesehatan mental, tapi kita di sini sedang membahas bagaimana kita tetap bisa mempertahankan kondisi uang yang baik di masa depan, dan bagaimana kita bijak dalam mengelola finansial kita untuk masa depan, dan bagaimana kita menyiapkan dana untuk hal yang bersifat urgensi atau darurat di masa depan. Jika tim lawan mengklaim bahwasanya investasi itu sulit, beresiko, dan tidak semua orang bisa, kita bisa mengatakan bahwasanya ini generasi yang berlebihan. Sekarang banyak instrumen investasi yang mudah terjangkau dan resiko itu bisa dikelola dengan baik. Tapi tanpa investasi kita malah mendapatkan resiko yang pasti seperti inflasi, kehilangan nilai uang dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Dewan Juri, ini bukan soal apakah self reward itu berdampak terhadap psikologis, dan sesuatu yang habis dikonsumsi tidak bisa lebih diutamakan daripada sesuatu yang membangun masa depan. Jika Gen Z ingin stabil, mandiri, dan punya kontrol finansial yang baik, maka investasi bukan pilihan kedua, melainkan prioritas utama. Karena itu, kami menolak mosi ini dan memperjelas kemenangan ada untuk tim oposisi. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih.